Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor mistis. Cerita ini berjudul Diselamatkan Arwah Perempuan. Dan langsung saja, seperti apa kisahnya? Saya bersama keluarga tinggal di sebuah rumah tua reot. Tiangnya dari pohon purba. Atap rumah kami ditutupi daun rumbia. Dan tempat di belakang rumah adalah hutan. Kami sekeluarga sudah menetap di rumah itu 20 tahun yang lalu. Rumah itu adalah warisan turun-temurun dari kakek. Setiap hari rumah kami hanya diterangi cahaya bulan yang masuk di sela-sela atap dan lampu petak yang dipasang di dinding rumah. Setiap malam, pemandangan perkampungan kami yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga nampak gelap gulita. Tak ada lampu menerangi areal sekitar halaman rumah. Jalan setapak depan rumah yang biasa aku lalui saat pergi masuk hutan mencari kayu bakar dan membuat perangkap burung pun tak ada obor yang dipasang. Kala malam tiba, anak-anak tak ada yang bermain keluyuran. Setiap pagi saya pergi ke kampung seberang. Jaraknya sekitar 10 km dari rumah. Saya memikul setengah karung ubi jalar untuk dijual di pasar. Uang hasil jualan yang saya jual, saya belikan sebuah beras, ikan teri, dan menyisakan sedikit uang untuk ditabung. Sepanjang perjalanan saya melewati 2 anak sungai. Sesekali saya harus merebahkan badan untuk istirahat dan mengeringkan keringat yang bercucuran. Begitulah aktivitasku setiap hari Senin membantu ayah menggarap sepetak ladang di belakang perkampungan. Namaku Zulkarnain. Usiaku hampir menginjak kepala 3. Teman-teman sebayaku sudah menikah dan memiliki anak. Mereka menjadi petani dan sesekali berburu hewan di hutan untuk menghidupi keluarganya. Namun, saya belum kunjung datang melepas perjakaku. Hampir setiap hari tetangga rumah menyuruh diriku untuk segera menikah dan punya anak. "Nak, kapan kawin? Tuh teman kamu udah punya anak. Apakah kamu tak tertarik dengan perempuan?" kata mereka. Jawabku tetap sama. Aku belum menemukan perempuan dambaan hati yang mampu menundukkan perasaan ini. Tetapi pertanyaan tetangga terus terngiang-ngiang di kepala, seolah sebilah parang tertancap di batok kepalaku. Tak pernah hilang meski saya sudah berusaha mengusirnya dari pikiran. Tidak, aku ingin menikah tapi bukan sekarang, pikirku. Suatu hari saat aku masuk ke hutan hendak memasang perangkap burung, di dalam perjalanan, pikiranku terus diselimuti cerita tetangga yang mempertanyakan anak seusiaku belum juga kunjung kawin. Perasaanku terus berkecamuk antara kesal dan membenarkan gosip yang tersebar meluas. Kenapa saya harus pikirin desas-desus itu? Toh kalau ada perempuan yang saya sukai, sudah dari dulu saya datang melamarnya. Tak terasa perjalananku semakin jauh ke dalam hutan. Mataku terus mengawasi tempat burung bersembunyi. Perangkap pertama saya pasang tepat di bawah pohon. Jejak burung saya ditemukan dari sarang yang tak jauh dari perangkap yang saya pasang. Kemudian saya berpindah tempat hendak memasang perangkap burung di tempat yang lain. Mataku terus mengawasi dahan pohon, mencari burung di sekitar yang terbang dan hinggap. Tiba-tiba sebuah bekas batang pohon terpampang di belakangku. Tak sengaja ku injak dan saya pun terjatuh ke dalam jurang yang curam. Kuprak, badanku jatuh mengenai ranting pohon dan saya terguling jatuh hingga tak sadarkan diri. Hari sudah mulai gelap, cahaya matahari mulai perlahan sembunyi di balik gunung. Saya masih tergeletak pingsan, tak sadarkan diri di tengah hutan tanpa ada teman. Ayah di rumah mulai panik mencari keberadaanku. Ia menghubungi tetangga, namun sama sekali tak mendapatkan kabar keberadaanku.
Meski ayah belum mendapatkan informasi keberadaanku, ia yakin saya berada di tengah hutan. Karena sejak kecil saya keluar masuk hutan mencari burung. Atas inisiatif Pak Durami, sang kepala suku, warga di kampungku dikumpulkan di halaman rumah. Mereka lengkap dengan membawa sebilah parang. Ada yang membawa tombak dan masing-masing memegang obor di tangannya. Kepala suku memulai pembicaraannya kepada warga. Tolong dengarkan semua. Zulkarnain, anak Pak Hamidin, sampai malam ini belum kembali dari hutan. Kita semua harus mencari ke dalam hutan. Kemudian dilakukanlah pencarian. Rombongan warga masuk ke hutan dengan cahaya obor jadi penerangan jalan. Suasana saat malam hari di dalam hutan terasa mencekam. Aura mistis jelas membuat bulu kudukku merinding. Malam itu tak ada cahaya bulan. Praktis hanya cahaya obor yang membelah kegelapan malam. Berjam-jam masuk hutan mencari keberadaan Zulkarnain, hasilnya pun nihil. Tak ada yang menemukan. Pak Anhar, salah satu warga paling tua yang mengikuti pencarian itu, berkisah. Hutan tersebut diakuinya sangat angker, bahwa dulu telah terjadi pembantaian sadis satu keluarga. Pak Anhar mendapatkan cerita itu langsung dari orang tuanya. Dia mengisahkan, saat itu di desa seberang perkampungan hiduplah satu keluarga yang berkecukupan. Mereka memiliki anak dengan paras cantik. Selain itu mereka juga punya ladang dan area pertanian. Mereka mempekerjakan beberapa orang buruh untuk mengurusi ladang dan sawahnya. Singkat cerita, pada suatu petang datanglah beberapa company di rumahnya. Kedatangannya tentu karena salah seorang kapten company menyukai anak gadis sang tuan tanah. Tuan tanah yang tak menerima anaknya dibawa company untuk dijadikan budak hawa nafsu, akhirnya terjadi cekcok. Suara tembakan pun terdengar. Peluru tajam menancap di bagian dadanya. Gadis cantik yang mau dibawa paksa melarikan diri masuk ke hutan. Di hutan tersebut ia ditembak dan mati di tempat di dekat jurang. Setelah kejadian itu, seringkali muncul cerita warga bahwa gadis itu menjadi hantu gentayangan. Tetapi sejauh ini belum pernah ada kabar jika hantu jelmaan dari wanita yang terbunuh di hutan itu pernah mengganggu manusia. Tapi Pak Anhar percaya bahwa arwah perempuan itu akan penasaran karena menaruh dendam kesumat kepada pembunuhnya. Hush, jangan cerita yang aneh-aneh. Timpal Erlang menghentikan cerita Pak Anhar. Pencarian sudah berlangsung hingga subuh hari, namun tak ada satupun jejak Zulkarnain ditemukan. Kepala suku menyarankan agar kembali ke perkampungan dan melanjutkan pencarian selanjutnya besok hari. Rombongan pun sudah pulang dan saya masih tersungkur di dalam jurang. Saat saya terbangun antara sadar dan tidak sadar, saya mulai meraba bagian tubuh dan mengecek apakah ada yang patah. Kudapati kaki kanan dan tangan kiriku patah, sekujur tubuh penuh lebam dan luka goresan dari benturan batu. Masih dalam keadaan belum sadar sepenuhnya, saya melihat seorang gadis dengan rambut terurai mendekatiku dan memberikan aku minum. Bangun, minumlah sedikit air ini, ujar gadis itu. Iya, terima kasih, kamu telah menolongku. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Belum ada terusannya lagi. Semoga dari kisah ini bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya, serta berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.